Bab 311, Adat Barbar. Sekelompok orang barbar masuk ke kamp dengan ketidakpastian. Sang dengan cepat menyadari bahwa kelompok mereka adalah satu-satunya yang mengenakan kerah. Orang-orang barbar lainnya tidak mengenakan kerah apapun. Tentu saja, hal ini mengakibatkan orang-orang barbar lainnya melirik dengan jijik pada para pendatang baru. Sebagian besar orang barbar berhenti berlatih saat mereka berkumpul dalam kelompok untuk melihat pendatang baru. Tanpa disadari, hal ini membuat para barbar berkerah pun berkumpul menjadi satu kelompok, dan dalam waktu singkat kedua kelompok tersebut berdiri saling berhadapan. Keheningan yang menegangkan berlalu. Penjahat, kata orang barbar tertinggi dari kelompok lain dengan jijik saat dia melangkah maju. Tingginya lebih dari 2 meter, dan dia membawa tongkat raksasa dan lebar. Sang memperhatikan bahwa dia berada di panggung umum puncak. Tidak ada orang barbar di panggung komandan yang hadir. Saya kira ini adalah poster depan standar. Kalian akan menyendiri, kata si barbar berbadan besar. Penjahat tetap bersama penjahat. Sebagian besar orang barbar merasa terintimidasi oleh orang barbar yang bertubuh besar itu, tetapi beberapa lainnya menjadi marah. Saya tidak menerima perintah dari Anda, teriak seorang barbar berkerah sambil melangkah maju. Dia juga berada di panggung umum puncak. Penjahat tidak punya hak untuk berbicara, kata orang barbar jangkung itu dengan suaranya yang dalam. Tapi orang barbar lainnya tidak mundur. Orang lemah juga tidak punya hak untuk berbicara. Kemarahan melanda kelompok barbar yang berkumpul. Penjahat ini menyebut pemimpin mereka lemah. Orang barbar jangkung itu menyipitkan matanya ke arah orang barbar lainnya. Kemudian, dia mengeluarkan tongkat raksasanya dan meletakkannya di samping. Boom, suara pentungan yang menghantam tanah bergema di seluruh kamp. Bobotnya gila. Kemudian, dia melangkah maju untuk melihat orang barbar lainnya, yang sedikit lebih kecil darinya. Orang barbar lainnya juga berjalan maju, dan dalam waktu singkat, mereka saling menatap dari dekat. Aku menantangmu untuk posisimu, kata orang barbar yang lebih kecil itu perlahan dengan mata menyipit. Orang barbar yang lebih tinggi hanya menoleh ke belakang. Anda melebih-lebihkan kekuatan Anda. Memalukan, katanya. Kemudian, keduanya mundur beberapa langkah. Sang menyaksikan orang-orang barbar lainnya menjauh dari mereka berdua. Saya kira duel seperti itu normal dalam masyarakat barbar. Kedua orang barbar itu menurunkan pendirian mereka saat bersiap untuk bertempur. Kemudian, mereka meledak ke depan. Mereka berdua sangat cepat, dan mereka mencapai satu sama lain dalam sekejap. Bang, kedua lengan saling bertautan, namun menjadi jelas mana yang lebih kuat dengan sangat cepat. Orang barbar yang lebih tinggi mendorong yang lain ke belakang, meninggalkan celah tanah. Pusat keseimbangan orang barbar lainnya didorong mundur, dan orang barbar yang lebih tinggi menjulang di atasnya. Kemudian, orang barbar yang lebih tinggi itu mendorong ke bawah, dan yang lainnya jatuh ke tanah. Pada saat itu, sekelompok orang barbar tanpa kerah bersorak keras. Pemimpin mereka menang. Orang barbar yang lebih kecil di tanah dengan cepat berdiri, tapi postur tubuhnya tidak lurus. Seperti anjing yang dipukuli, punggungnya melengkung, dan dia menjauh dari semua orang barbar lainnya. Sang memperhatikan bahwa bahkan kelompoknya sendiri memandang orang barbar itu dengan jijik. Itu menarik, pikir Sang. Meskipun dia kalah, dia mungkin masih berada di antara 3 besar di grup ini. Kebanyakan orang barbar yang memandangnya dengan jijik akan kalah darinya. Namun, nampaknya normal untuk meremehkan orang-orang yang kalah dalam duel seperti itu. Meskipun secara teknis dia termasuk dalam kelompok kami sekarang juga menghindarinya. Sepertinya ini semacam tradisi sosial atau sesuatu yang disertai aturan. Kelompok lain terus berteriak dan meninju dada mereka seperti sekelompok gorila, dan kelompok barbar berkerah tidak berani berkata apa-apa lagi. Orang terkuatmu kalah, kata si barbar jangkung kepada kelompok barbar berkerah. Kelompok orang barbar berkerah tidak menjawab. Kapan orang itu menjadi yang terkuat di grup kita? Pikir Sang. Saya tidak ingat bentuk kompetisi apapun. Namun, tidak ada seorang pun di kelompok ini yang memprotes. Sepertinya mereka benar-benar menerimanya sebagai yang terkuat. Kau akan tetap berada di luar perkemahan, perintah orang barbar tertinggi. Penjahat tidak diterima di sini. Anehnya, kelompok orang barbar berkerah itu saling memandang dengan ketakutan dan tak berdaya. Dan kemudian, mereka pergi. Mereka berbalik satu persatu dan keluar dari kamp. Tidak ada satupun penyihir yang menghentikan mereka. Lagi pula, orang-orang barbar diizinkan berkeliaran di sekitar zona. Mereka hanya dilarang meninggalkan zona. Sang memperhatikan semua orang pergi dengan penuh minat. Meninggalkan, Sang berbalik dan menyadari bahwa dialah yang terakhir dan sekelompok orang barbar memandangnya dengan tatapan bermusuhan. Sang dengan tenang menatap mata orang barbar tertinggi, yang menoleh ke belakang. Sementara orang-orang barbar lainnya berteriak agar Sang pergi, mereka berdua saling bertukar pandang. 2 detik berlalu. Kemudian, Sang berbalik dan meninggalkan kamp juga. Orang barbar yang lebih tinggi mengerutkan alisnya, dan ada kerutan di wajahnya, tetapi orang barbar lainnya terus berteriak agar mereka pergi. Akhirnya, Sang juga meninggalkan kamp dan melihat sekelompok orang barbar berkerah berkumpul. Anehnya, mereka saat ini sedang berkumpul dalam lingkaran, dan Sang mendengar suara tendangan. Dengan kepekaan Sang terhadap mana, dia bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sekelompok orang barbar yang berkumpul sedang menendang orang barbar yang baru saja kalah dalam duel tanpa ampun.
Orang barbar itu terbaring di tanah dalam posisi janin sementara orang barbar lainnya terus menendangnya. Tidak sopan. Orang luar. Beberapa hinaan dilontarkan kepada si barbar, namun ada satu kata yang paling banyak terucap. Penghancur. Orang barbar di tanah paling sering disebut ruiner. Aku tidak familiar dengan kata itu, pikir Sang. Sang terus menonton tontonan itu. Setelah hampir 2 menit, orang-orang barbar itu berhenti menendang orang barbar yang terjatuh itu tetapi berubah menjadi meludahinya. Akhirnya, orang-orang barbar itu menjauh dari orang barbar yang dipukuli dan terluka parah itu. Seluruh tubuhnya berdarah, dan tubuhnya mengejang. Anehnya, dia tidak pernah berteriak minta tolong. Dia bahkan tidak berusaha membela diri. Dia jelas tidak lemah, dan Sang yakin dia bisa mengalahkan beberapa orang barbar lain bersamanya jika dia mau. Namun, dia mengambil segalanya tanpa perlawanan. Sekelompok orang barbar berkerah berkumpul dan mulai berdebat satu sama lain. 3 orang barbar menyatakan bahwa mereka adalah yang terkuat sementara orang barbar lainnya menyingkir dan tetap diam. Ketiga orang barbar ini semuanya berada di panggung umum puncak. Beberapa menit kemudian, mereka berdua mulai bergulat satu sama lain. Mereka melakukan duel 1 lawan 1 dan bertarung dengan cara yang sama seperti 2 orang barbar lainnya baru saja bertarung. Salah satu dari keduanya kalah, dan sekelompok orang barbar menerkamnya dan memperlakukannya sama seperti orang barbar lainnya baru saja diperlakukan. Dia dipukuli dan dihina dengan kejam. Sama seperti orang barbar pertama, yang ini tidak melawan. Kemudian, pemenang duel melihat ke arah orang barbar yang juga dinyatakan sebagai yang terkuat. Namun, orang barbar itu hanya menundukkan kepalanya. Aku lebih lemah, katanya dengan suara pelan. Anehnya, Sang tidak melihat sekelompok orang barbar menerkam orang itu. Sebaliknya, mereka tetap diam dan memandangi orang barbar terkuat yang sekarang resmi. Mereka sedang menunggu keputusannya. Pemimpin baru memandang orang barbar itu dengan kepala menunduk. Kamu bisa tetap di sini, katanya. Orang barbar lainnya semakin menundukkan kepalanya dan berjalan kembali ke kelompok orang barbar, yang tidak menghindarinya. Dia dengan mulus memasuki grup. Sepertinya dia tidak menjadi pusat perhatian saat ini. Setelah itu, pemimpin baru mengumumkan bahwa mereka akan membangun desa. Akhirnya, sekelompok orang barbar meninggalkan daerah tersebut untuk mencari tempat yang bagus untuk sebuah desa. Sang diam-diam tetap di tempatnya dan memperhatikan semuanya dengan penuh minat sambil menggaruk dagunya. Menarik, saya pikir mereka hanya menghargai kekuatan, tetapi tidak sepenuhnya demikian. Tentu saja, orang barbar terkuat mendapat rasa hormat paling besar, tapi jika seseorang berada di posisi kedua dan mencoba merebut orang barbar terkuat, mereka akan dijauhi. Tempat kedua masih lebih kuat dari yang lain, tapi mereka masih diserang oleh grup. Sang melirik ke arah 2 pria yang terluka parah dan penuh ludah di tanah. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri saat ini. Sang terus menggaruk dagunya. Bab 312, Penghancur. Setelah beberapa saat, Sang berjalan ke arah orang barbar pertama yang dipukuli oleh kelompok itu dan berjongkok. Tubuh si barbar perlahan pulih. Dia tidak memiliki tubuh seorang pejuang, tetapi sebagai seseorang yang berada di tahap umum puncak, dia masih bisa pulih dengan cukup cepat. Saat ini, si barbar tidak bergerak dan terus berbaring di tanah dalam posisi seperti janin. Darah dan ludah kering ada di sekujur tubuhnya. Kenapa kamu tidak menolak? Sang bertanya. Untuk beberapa saat, orang barbar itu tidak berkata apa-apa. Aku seorang ruiner, jawab si barbar akhirnya. Beberapa detik hening lagi. Penghancur dipukuli. Kata siapa? Sang bertanya. Hal ini membuat orang barbar itu menggerakkan kepalanya dan memandang Sang dengan waspada. Itu normal, katanya. Jadi, Sang bertanya, apakah itu berarti melakukan hal yang benar hanya karena itu normal? Orang barbar itu memandang Sang dengan bingung. Itu diketahui dan normal, katanya. Begitulah keadaannya. Inilah kehidupan. Orang barbar itu berpaling dari Sang lagi sambil mengatakan hal ini. Ini adalah hidupmu, kata Sang. Kamulah yang memutuskan apa yang harus kamu lakukan dengan hidupmu. Orang barbar itu tidak melihat ke arah Sang, tetapi Sang dapat melihat dengan mana vision-nya bahwa ekspresi bingung muncul di wajahnya. Rupanya orang barbar ini belum pernah mendengar konsep seperti itu. Saya seorang ruiner, dan ruiner akan dihukum, ulang si barbar. Apa itu penghancur? Sang bertanya. Hal ini menggugah minat si barbar, dan dia menatap Sang lagi. Kamu tidak tahu apa itu ruiner? Dia bertanya dengan kaget. Sang memperhatikan reaksi orang barbar itu. Kata ruiner sepertinya sudah menjadi rahasia umum, tapi bukannya meragukan kata-kataku, dia malah mempercayaiku dan hanya meminta konfirmasi. Manusia normal akan mengira aku sedang mengejek mereka. Lagi pula, siapa yang tidak tahu apa itu ruiner? Tapi dia percaya padaku. Sedihnya, itu masuk akal. Orang-orang barbar dibesarkan untuk mengikuti perintah seperti budak. Para penyihir tidak ingin mereka berpikir sendiri. Saya tidak tahu apa itu ruiner, kata Sang. Saya sudah lama meninggalkan rumah, dan sejak itu saya tinggal di hutan belantara. Saya tidak tahu banyak tentang bagaimana orang barbar normal hidup. Ekspresi si barbar menjadi kaget dan bingung. Tapi kamu orang barbar, katanya. Bagaimana kamu tidak tahu bagaimana kehidupan orang barbar? Kamu orang barbar. Kamu pasti tahu cara hidup orang barbar. Kamu hidup sebagai orang barbar, alasannya.
Sang mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa tahu seperti apa rupa orang barbar padahal aku belum pernah melihat orang barbar lain hidup. Orang barbar itu tidak banyak bicara karena dia hanya memandang Sang dengan bingung. Selama beberapa detik, dia mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Sang. Sang berbicara tentang hal-hal yang tidak terjadi, dan itu membingungkan orang barbar itu. Tapi kamu orang barbar, kata pria itu. Kamu tahu bagaimana kehidupan orang barbar. Kamu adalah salah satunya. Sang mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu yang bahkan sedikit tidak normal? Apa yang sulit dipahami tentang ini? Aku tidak tahu apa itu ruiner, ulang Sang. Tapi kamu. Ya, tapi aku masih belum tahu apa itu ruiner, sela Sang. Tolong, beritahu aku apa itu ruiner. Orang barbar itu memandang Sang agak lama dengan kebingungan, tapi akhirnya, dia membuang muka lagi. Penghancur adalah seseorang lemah yang mencoba menantang yang terkuat di suku, jelas si barbar. Mengapa mereka disebut penghancur? Sang bertanya. Pemimpin yang kuat membentuk suku yang kuat, jelas si barbar. Pemimpin yang lemah menjadikan suku lemah. Suku yang lemah akan mati. Suku yang lemah akan berubah menjadi reruntuhan. Orang barbar lemah yang mencoba menjadi yang terkuat adalah orang yang membawa kehancuran. Dia mencoba menghancurkan suku itu. Setelah itu, orang barbar itu terdiam lagi saat Sang menggaruk dagunya sambil berpikir. Menarik, pikir Sang. Jadi, menyatakan dirimu sebagai yang terkuat namun bukan yang terkuat sama saja dengan mengancam seluruh suku. Karena itu, ruiner akan dihukum berat. Bagaimana jika pemimpinnya kalah? Apakah dia akan menjadi seorang penghancur? Sang bertanya. Ya, jawab si barbar. Wow, itu berarti begitu kamu berada di atas, semuanya atau tidak sama sekali kecuali kamu sendiri yang turun. Bagaimana jika pemimpinnya mundur? Sang bertanya. Dia berasumsi bahwa tidak apa-apa bagi seorang pemimpin untuk mundur, namun dia menginginkan konfirmasi. Orang barbar itu memandang Sang dengan bingung. Apa yang dimaksud dengan mundur? Dia bertanya. Itu adalah saat Anda masih menjadi yang terkuat, namun Anda tidak ingin memimpin lagi dan memberikan posisi tersebut kepada orang lain, kata Sang. Anehnya, setelah mendengar kata-kata ini, mata si barbar menjadi dipenuhi amarah. Orang lemah, katanya dengan suara marah. Sang memperhatikan reaksinya dengan penuh minat. Apakah orang lemah lebih buruk daripada ruiner? Seorang penghancur mempunyai kekuatan. Seorang ruiner bisa kembali dan membantu. Orang yang lemah tidak ada gunanya. Orang lemah makan makanan tetapi tidak membawa makanan. Orang yang lemah membawa musuh tetapi tidak melawan musuh. Yang lemah harus pergi atau mati. Sang memperhatikan orang barbar yang marah itu dengan penuh minat. Kau menyebut orang barbar lainnya lemah, kata Sang. Hal ini menghilangkan angin dari layarnya, dan si barbar memalingkan muka lagi sambil terus berbaring di tanah. Mengapa? Sang bertanya. Saya pikir saya lebih kuat, kata si barbar. Dan jika ya, apakah orang barbar lainnya akan menjadi lemah? Sang bertanya. Orang barbar itu memandang Sang lagi dengan bingung. Saya tidak lebih kuat, katanya. Ya, tapi kalau memang begitu, kata Sang. Saya tidak lebih kuat, jawab si barbar dengan alis berkerut. Sang menghela nafas. Saya tahu Anda tidak menang. Yang saya tanyakan adalah, secara teori, apakah Anda menang? Saya tahu Anda tidak menang, tapi bagaimana jika? Bagaimana jika Anda menang? Orang barbar itu memandang Sang dengan alis berkerut untuk beberapa saat. Saya tidak menang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang benar-benar marah. Apakah orang ini tidak memahami prinsip hipotetis? Dia berpikir dengan frustrasi, bahkan tidak terlalu rumit. Baik, kata Sang sambil berdiri. Aku tahu kamu tidak lebih kuat dari dia. Tapi apakah kamu ingin menjadi lebih kuat dari dia? Orang barbar itu memandang Sang dengan alis berkerut, dan Sang bahkan bisa melihat kemarahan dan rasa jijik di matanya. Maksudmu kamu bisa mengajariku? Dia bertanya. Ya, jawab Sang. Orang barbar itu menyipitkan matanya, dan perlahan dia berdiri dari posisi berbaringnya. Dia masih terluka, tapi dia sudah cukup sembuh untuk berdiri. Setelah berdiri, dia sedikit lebih tinggi dari Sang, dan dia meremehkannya. Kamu bilang kamu lebih kuat dariku. Dia bertanya dengan nada gelap. Sang menggaruk dagunya dengan penuh minat. Meskipun dia dipukuli dengan kejam dan tidak dihormati, begitu aku menantang kekuatannya sedikit saja, dia menjadi marah. Artinya, meski dia menerima penghinaan, dia tetap bangga dengan kekuatannya. Ya, aku mengatakan itu, kata Sang dengan tenang. Orang barbar itu menyipitkan matanya, dan dia menarik napas kuat melalui hidungnya. Kemudian, dia melangkah mundur dan menurunkan posisinya. Jelas sekali, dia bermaksud menyerang di Sang. Tunggu, kata Sang. Kamu bilang kamu lebih kuat. Orang barbar itu berteriak dengan marah. Kami akan bertarung. Kamu masih terluka, kata Sang. Aku masih lebih kuat, jawab si barbar. Tunggu sebentar, kata Sang sambil mengangkat pedang raksasanya dengan kedua tangannya. Ketika orang barbar itu melihat Sang menggerakkan pedangnya, dia menjadi sedikit gugup. Pedang itu terlihat sangat berat. Dengar, kita bisa menentukan siapa yang lebih kuat tanpa bertarung, kata Sang. Mustahil, kata si barbar. Bukan tidak mungkin. Yang menang adalah yang lebih kuat, kan? Sang bertanya. Ya, jawab si barbar.
Orang yang lebih kuat bisa mengangkat barang yang lebih berat, bukan? Sang bertanya. Ya, jawab si barbar. Jadi kalau aku bisa mengangkat sesuatu yang kamu tidak bisa, berarti aku lebih kuat kan? Sang bertanya. Orang barbar itu tidak menjawab. Pikirannya mencoba memahami kata-kata Sang, tetapi tidak semudah itu. Namun, entah bagaimana, dia berhasil memahami apa yang ingin dikatakan Sang. Bertarung tanpa berkelahi. Orang barbar itu bertanya. Sang menyeringai. Ini bukan pertarungan. Ini kompetisi. Kompetisi. Si barbar perlahan mengulangi. Benar, sebuah kompetisi, jawab Sang. Kami membandingkan kekuatan kami tanpa bertarung. Orang barbar itu berusaha sekuat tenaga untuk memahami konsep asing ini. Bagaimana? Dia bertanya. Perhatikan, kata Sang. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan melakukan tebasan. Pukulannya cukup cepat, dan Sang bahkan berhasil menghentikannya sebelum menyentuh tanah. Orang yang bisa mengayunkan senjata ini berkali-kali adalah orang yang lebih kuat, kata Sang. Boom. Kemudian, dia melemparkan pedang raksasanya ke tanah di depannya. Orang barbar itu menatap pedang itu dengan kaget. Kedengarannya sangat berat. Angkat dan ayunkan, kata Sang. Untuk sementara, si barbar hanya melihat pedangnya. Kemudian, dia melangkah maju dan meraih pegangannya. Bab 313, Pelajaran Pertama. Orang barbar itu meraih gagang pedang dan mencoba mengangkatnya. Begitu dia mencoba, matanya terbuka karena terkejut. Pedang ini sangat berat. Dia melebarkan posisinya dan menarik lebih keras lagi. Pada saat itu, pedang mulai terangkat perlahan, dan beberapa detik kemudian, si barbar berhasil meletakkan gagang pedang ke bahunya. Orang barbar itu meraih gagang pedang dan melangkah mundur, mencoba mengangkatnya. Sang melihat otot si barbar itu menonjol, dan dia bahkan berhasil mengangkat ujung pedang dari tanah. Untuk sesaat, dia berhasil mengangkat pedang. Bang! Namun dia akhirnya kehabisan stamina, dan ujung pedang kembali menyentuh tanah. Yakin? Sang bertanya. Orang barbar itu memandangi pedangnya sebentar dan kemudian ke Sang. Dia menjatuhkan pedangnya, dan dia menurunkan posisinya saat dia mempersiapkan diri untuk menyerang Sang. Buktikan bahwa ini bukan tipuan, katanya dengan mata menyipit. Sang hanya bisa menghela nafas. Ayo, kata Sang sambil mengulurkan tangan kanannya. Orang barbar itu melihat bahwa Sang tidak menganggapnya serius dan menjadi marah. Kemudian, dia menyerang Sang. Dia menyerang dengan tangan terentang ke arah Sang, dan Sang hanya memperhatikan. Tepuk. Lengan Sang bergerak dengan kecepatan luar biasa di antara kedua lengan si barbar dan menamparnya keluar, melemparkan lengan si barbar ke samping. Kemudian, Sang mengambil langkah cepat ke depan dalam posisi yang lebih rendah lagi. Bang! Bahu Sang membentur perut si barbar dengan tekel tombak. Sang mengangkat orang barbar itu sedikit sampai dia berada di atasnya. Dan kemudian, dia melemparkan orang barbar itu ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Boom! Punggung orang barbar itu menyentuh tanah, sebuah gempa melanda tanah di sekitar mereka. Darah keluar dari mulut si barbar, dan beberapa tulangnya patah. Sang hanya menepukkan kedua tangannya untuk membersihkannya dari debu. Yakin? Dia bertanya. Orang barbar itu tidak bisa menjawab untuk beberapa saat, tapi akhirnya, dia menatap Sang dengan kaget. Ketika dia melawan orang barbar jangkung itu, dia mampu melawan, tetapi ketika dia melawan Sang, dia tidak berdaya seperti anak kecil. Kamu lebih kuat, katanya. Sang mengangguk. Bagus. Jadi, apakah kamu tertarik untuk menjadi lebih kuat dari orang barbar besar di kamp itu? Orang barbar itu tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Lagi pula, orang barbar jangkung di kamp itu lebih kuat darinya. Seseorang yang lebih lemah tidak bisa menang melawan seseorang yang lebih kuat. Itu tidak masuk akal. Ya, tolong ajari aku, kata si barbar. Namun, meskipun si barbar tidak bisa membayangkan cara untuk menang melawan si barbar tinggi, dia tidak mempertanyakan Sang. Sang lebih kuat, dan karena itu, semua yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun dia berpikir itu tidak mungkin, jika Sang mengatakan dia bisa melakukannya, itu pasti kebenarannya. Itu berjalan lebih mudah dari yang diperkirakan, pikir Sang. Kemudian, dia melihat ke arah orang barbar kedua, yang sebagian besar sudah selesai pulih sekarang. Dialah yang kalah melawan pemimpin baru para penjahat. Apakah kamu juga ingin belajar? Sang bertanya. Orang barbar kedua memandang ke arah Sang. Dia berpikir sebentar, dan akhirnya, dia berdiri. Saya tidak akan meninggalkan suku saya, katanya. Dan setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju ke arah yang dituju para penjahat. Sang menggaruk dagunya. Menarik. Meskipun sukunya baru saja memberinya penghinaan terberat, dia ingin kembali dan bergabung kembali tanpa kehormatan apapun. Dia mungkin akan melewati beberapa putaran lagi, tapi saya pikir dia pada akhirnya akan diterima kembali. Namun, jalan menuju penerimaan masih panjang dan sulit. Setelah orang barbar kedua pergi, Sang melihat orang barbar pertama. Dengan mengikutiku, apakah kamu meninggalkan sukumu? Dia bertanya. Ya, kata orang barbar itu. Tapi kamu lebih kuat. Mengikuti yang terkuat itu benar. Menarik, pikir Sang sambil memandang si barbar. Manusia normal tidak akan meninggalkan suku, kelompok, organisasi, atau apapun demi satu orang, tapi dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal itu.
Dia melihat bahwa aku lebih kuat daripada pemimpin mereka, yang berarti mengikutiku adalah pilihan yang tepat. Siapa namamu? Sang bertanya. Lesh, katanya. Nama yang cukup menarik dan tidak biasa, pikir Sang. Kamu bisa memanggilku Zero, jawab Sang. Sang tidak ingin menggunakan nama aslinya karena dikaitkan dengan prosedur, dan jika para penyihir yang kuat tiba-tiba melihat orang barbar yang sangat kuat dengan nama yang sama dengan salah satu dari sedikit prajurit yang menjalani prosedur, hal itu mungkin akan membuat beberapa orang terkejut. Saya akan mengikuti perintah Anda, Leader Zero, kata Lesh dengan hormat. Sang mengangguk. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara melawan orang barbar lainnya dengan tangan kosong, katanya. Leader Zero, saya lebih lemah dari orang barbar lainnya, kata Lesh. Bagaimana aku bisa menang seperti ini? Anda tidak perlu menjadi lebih kuat untuk menang, kata Sang. Lesh ingin segera mengatakan bahwa ini tidak masuk akal, tetapi karena Sang lebih kuat, dia menerima kata-katanya. Tolong, ajari aku, katanya. Akan kutunjukkan padamu, kata Sang. Kemudian, Sang memegang pedang dan mengangkatnya ke atas bahunya. Akhirnya, Sang meletakkan pedang memanjang di bahunya seperti batang kayu besar dan memeluknya. Ini adalah posisi hukuman kuno bagi para tahanan. Mereka harus membawa balok kayu yang berat dan tidak dapat bergerak dengan baik karena beratnya. Berat senjataku tinggi. Kamu tahu itu, kata Sang. Lesh mengangguk. Dengan senjataku di bahuku, aku menjadi lebih lambat, dan aku tidak bisa bergerak cepat, atau aku akan terjatuh. Selain itu, dalam posisi ini, aku tidak bisa menggunakan tanganku. Benar, Sang bertanya. Lesh memandang Sang dan mengangguk. Apa menurutmu aku bisa menang melawanmu di posisi ini? Sang bertanya. Lesh memikirkan hal ini sebentar. Ya, karena kamu lebih kuat, jawabnya. Sang mengerutkan kening. Dalam posisi ini, aku lebih lambat darimu, kan? Sang bertanya. Ya, jawab Lesh. Dalam posisi ini, aku tidak bisa menggunakan kekuatan sebanyak kamu, kan? Ya, jadi, karena aku lebih lambat dan lebih lemah dalam posisi ini, aku lebih lemah darimu secara keseluruhan, dan jika kita bertarung, aku akan kalah, kan? Sang bertanya. Lesh terdiam beberapa saat ketika dia mencoba memikirkan konsep-konsep rumit ini. Sang lebih kuat, namun, dengan senjata berat di pundaknya, dia menjadi lebih lambat dan lemah. Tapi Sang lebih kuat, tapi Sang juga lebih lemah. Sang lebih kuat dan lebih lemah pada saat bersamaan. Lesh butuh beberapa detik, tapi akhirnya, dia berhasil memahaminya. Dia lebih lemah dengan pedangnya. Dia lebih kuat tanpa pedangnya, pikir Lesh. Saya mengerti, pemimpin nol, kata Lesh. Sang mengangguk. Bagus. Tapi Leader Zero, aku punya pertanyaan, kata Lesh cepat setelah itu. Pertanyaan apa? Mengapa kamu membawa senjata jika itu membuatmu lebih lemah? Lesh bertanya. Sekarang, Sang perlu sedikit memahami kata-kata ini. Jika saya menggunakannya dengan benar, itu membuat saya lebih kuat, jelas Sang. Itu membuatku lebih lambat, tapi aku memiliki jangkauan yang lebih besar dan kekuatan yang lebih besar di balik seranganku dengan itu. Namun, jika aku tidak menyerang dengan itu hanya akan membuatku lebih lambat. Pedangku mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saat aku tidak menggunakan kelebihannya, aku hanya mempunyai kekurangannya. Lesh mencoba memahami konsep ini, namun sangat sulit baginya. Sang menghabiskan 10 menit berikutnya menjelaskan konsep kerugian dan kelebihan kepada Lesh, yang berusaha sekuat tenaga untuk memahaminya. Pikiran Lesh belum pernah digunakan sebanyak ini seumur hidupnya. Untungnya, meskipun Lesh hampir tidak mengetahui konsep rumit, karena pikirannya diperkuat oleh tubuhnya, dia membuat kemajuan pesat dalam pemikiran kompleks. Kebijaksanaan dan kecerdasan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kebijaksanaan adalah banyaknya ilmu yang bisa diterapkan di dalam kepala seseorang. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memahami pola-pola kompleks dan dengan cepat mempelajari hal-hal baru. Jika orang cerdas dan orang bijak harus menyelesaikan suatu persamaan dan keduanya mengetahui cara menyelesaikannya, maka orang cerdas akan menyelesaikannya lebih cepat. Namun, orang bijak kemungkinan besar tahu cara mengatasinya, sedangkan orang cerdas tanpa kebijaksanaan tidak. Orang cerdas mungkin bisa memikirkan cara membangun rumah dengan banyak trial and error dan menggunakan banyak logika, namun orang bijak sudah tahu cara membangun rumah. Saat ini, Lesh tidak punya kebijaksanaan. Dia hampir tidak tahu apa-apa. Namun, karena pikirannya telah diperkuat, dia menjadi sangat cerdas menurut standar manusia normal. Ini berarti dia akan belajar dengan sangat cepat. Akhirnya, Sang berhasil mengajari Lesh konsep kelebihan dan kekurangan, dan dia akhirnya memahami bagaimana Sang bisa menjadi lebih kuat dan lebih lemah pada saat yang bersamaan. Jadi, sambil membawa senjataku seperti ini, aku lebih lemah, kan? Sang bertanya lagi. Lesh mengangguk. Ya, jadi, kamu harusnya menang dalam pertarungan, kan? Sang bertanya. Ya, kata Lesh. Kalau begitu, ayo bertarung. Aku akan menang melawanmu, meskipun aku lebih lemah saat ini. Bab 314, Dasar-dasar. Butuh sedikit meyakinkan, tapi Lesh akhirnya menyerang Sang. Sama seperti sebelumnya, Lesh menyerang Sang dengan kedua tangannya terentang. Tepat sebelum Lesh mencapai Sang, Sang mengangkat kakinya dan menendang perut Lesh. Lesh terbang dan berguling beberapa kali di tanah. Kemudian, dia memandang Sang dengan alis berkerut.
Ini bukan pertarungan, kata Lesh. Bagaimana ini bukan perkelahian? Sang bertanya. Kita seharusnya membandingkan kekuatan kita. Ya, kata Sang. Namun, kekuatan bukan hanya seberapa kuat tubuhmu. Lesh mencoba yang terbaik untuk memahami konsep tersebut. Bukankah pengalaman juga merupakan bagian dari kekuatanmu? Sang bertanya. Lesh mengangguk. Ketika seorang pemimpin lama yang telah mempertahankan dirinya dari tantangan ratusan kali melawan seseorang yang memiliki tubuh sedikit lebih kuat, akankah dia menang atau kalah? Sang bertanya. Lesh memikirkan kata-kata Sang sejenak. Dia akan menang, kata Lesh. Dia tahu cara bertarung. Sang mengangguk sambil tersenyum. Benar, jadi, pengalaman juga merupakan bagian dari kekuatanmu. Saya menyarankan Anda untuk membedakan antara kekuatan dan kekuasaan agar lebih jelas. Saat Anda atau saya menggunakan kata kekuatan mulai sekarang, yang kami maksud adalah kekuatan tubuh Anda. Itu termasuk kecepatan Anda dan seberapa besar kekuatan yang dapat Anda keluarkan, oke? Sang bertanya. Lesh mengangguk setelah beberapa detik. Saat kita berbicara tentang kekuatan, kita mengacu pada segalanya. Itu termasuk pengalaman, orisinalitas, fleksibilitas, dan banyak hal lainnya. Kekuatan menentukan siapa yang menang dalam perbandingan langsung kekuatan antara dua orang barbar. Kekuasaan menentukan siapa yang akan membunuh pihak lain ketika tidak ada aturan atau adat istiadat. Saat ini, kekuatanku lebih rendah darimu, tapi kekuatanku jauh di atasmu. Jika kamu tidak yakin, coba lagi. Lesh mencoba memahami konsep-konsep ini, dan akhirnya dia menyerang Sang lagi. Dia diusir lagi, dan lagi, dan lagi. Beberapa luka menumpuk di tubuh Lesh. Kekuatanku lebih lemah, tapi kaulah yang terluka, kata Sang. Pikirkan orang barbar yang kuat. Sekarang, bayangkan manusia lemah yang tak kasat mata dengan duri yang sangat tajam. Lesh mencoba yang terbaik untuk membayangkan adegan itu. Sekarang, bayangkan manusia lemah itu menyelinap ke arah orang barbar yang kuat dan menyerang kepalanya dengan duri tajamnya. Apa yang terjadi? Alis Lesh berkerut. Orang barbar itu mati. Sang tersenyum sedikit. Lesh telah belajar membayangkan pemandangan yang tidak nyata. Dia membuat kemajuan. Apakah orang barbar itu lebih kuat? Sang bertanya. Ya, kata Lesh. Apakah orang barbar lebih kuat? Ya, kata Lesh. Lalu kenapa dia mati? Kesunyian. Jika orang barbar lebih kuat, mengapa dia mati? Ulang Sang. Tidak adil, kata Lesh. Mungkin saja, kata Sang. Namun, dia sudah mati, dan manusia yang lemah masih hidup. Kamu lebih suka menjadi siapa? Kesunyian. Dalam benak Lesh, terjadi konflik antara pertempuran terhormat dan kelangsungan hidup. Manusia yang lemah, kata Lesh. Mengapa? Sang bertanya. Lesh tidak menjawab untuk beberapa saat. Aku tidak ingin mati, kata Lesh dengan malu. Sang mengangguk. Tidaklah memalukan untuk mengakuinya. Kita semua ingin hidup. Bukankah itu alasan kita berlatih? Bukankah itu alasan kita ingin menjadi lebih kuat? Kami tidak ingin mati. Inilah sebabnya kami berlatih dan berjuang. Kejujuran dalam pertempuran membuatmu semakin lemah. Musuhmu akan menggunakan racun. Musuhmu akan menggunakan serangan diam-diam. Musuhmu akan menggunakan manipulasi. Musuhmu akan lari dan menyerang dari jauh. Musuhmu akan mencakar matamu. Inilah tingkat kekuatan mereka, dan dengan tidak memanfaatkan aspek-aspek ini, Anda membatasi kekuatan Anda sendiri. Kekuatanmu mungkin hebat, tapi kekuatanmu tidak akan pernah sebesar itu jika kamu tetap terhormat dalam pertarungan. Beberapa detik keheningan berlalu. Sekarang, coba jatuhkan aku lagi. Gunakan apapun yang bisa kamu pikirkan. Tidak ada yang tidak terhormat. Serang saja. Lesh membuka matanya dan fokus pada Sang. Lalu, dia menyerang ke depan. Dan ketika dia sampai di Sang, dia mengangkat kakinya untuk menendang Sang. Namun, tendangan itu menyedihkan. Lesh harus berhenti untuk menggunakannya. Itu lambat. Itu sangat dikirim melalui telegram. Itu canggung. Sang hanya mengangkat kaki kanannya dan mendorong tendangan Lesh ke samping dengan lututnya. Kemudian, Sang menjulurkan kakinya untuk menendang. Bang! Lesh dibuang lagi. Namun, pikiran Lesh menjadi liar saat ini. Dia lebih kuat dari Sang dalam posisinya saat ini. Namun, dia kalah lagi. Dan akhirnya, dia mengerti. Dia tidak sekuat saat ini, tapi dia lebih kuat, pikir Lesh. Lesh perlahan berdiri dan menatap mata Sang. Leader Zero, katanya dengan hormat. Tolong ajari aku bagaimana menjadi kuat. Sang menyeringai. Pantas saja orang-orang barbar takut pada para pejuang. Meskipun tubuh mereka lebih kuat, mereka hanya tahu cara bertarung secara langsung. Sang teringat pertarungan singkat antara Dekan dan Raja Sky Thunder. Ledakan. Sang melemparkan pedangnya ke samping dan mematahkan lehernya. Dekati aku, kata Sang. Lesh melakukannya dan berhenti di depan Sang. Angkat tanganmu seperti ini, kata Sang sambil memasuki posisi bertarung. Lesh meniru pendirian Sang. Aku akan memukulmu dengan sangat pelan sekarang, kata Sang. Kamu lebih cepat dari pukulan ini, dan kamu seharusnya bisa mengatasinya. Oke. Lesh mengangguk. Kemudian, Sang mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Benar saja, pukulannya tidak terlalu cepat. Bang! Tapi itu masih mengenai wajah Lesh, dan dia terlempar ke belakang. Pukulan itu mengenai wajah Lesh,
tapi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Otot dan bahunya menegang, dan dia menggerakkan lengannya ke depan untuk menahan. Sang hanya mengubah sedikit lintasan pukulannya dan memukulnya. Pukulanku lebih lambat darimu, tapi kamu masih terkena pukulannya, kata Sang. Lesh berdiri lagi dan mendekati Sang. Kamu harus tahu cara menghadapinya. Coba pukul wajahku, kata Sang. Lesh mengangguk dan mencoba memukul wajah Sang. Lengan kanan Sang hanya menamparkan lengan Lesh ke samping, membuatnya meleset. Lagi, Lesh meninju lagi, tapi kali ini, Sang mendorong tinju Lesh ke arah lain. Lagi, hal yang sama terulang berkali-kali, dan Sang menunjukkan berbagai cara menghadapi pukulan. Ada banyak cara untuk melawan sebuah pukulan, kata Sang. Mari kita kenali yang paling sederhana. Aku akan menggerakkan tinjuku dengan sangat perlahan ke arah wajahmu. Kamu akan mendorong tinjuku ke samping dengan lengan bawahmu, kata Sang sambil menunjukkan apa yang harus dilakukan Lesh. Lesh mengangguk. Tinju Sang bergerak maju, dan Lesh melakukan apa yang dikatakan Sang, tapi dia sangat tidak terbiasa menggerakkan lengannya seperti ini. Sang mengangguk. Sekali lagi, kali ini aku akan melaju sedikit lebih cepat. Dan sejak saat itu, sesi latihan terpanjang Lesh terjadi. Sang menyuruh Lesh mengulangi blok yang sama berulang kali. Dia memaksanya melakukannya ratusan kali, dan Lesh kadang-kadang tertabrak karena Sang mempercepatnya. Sehari kemudian, Sang mengatakan bahwa Lesh bisa bersantai. Lesh santai. Tapi kemudian, Sang melepaskan pukulan ke wajah Lesh, persis seperti yang dia lakukan pada hari terakhir. Mata Lesh melebar, dan lengannya terangkat dengan sendirinya. Tepuk. Tinju Sang didorong ke samping, dan dia meleset. Lesh menatap lengannya sendiri dengan kaget. Sang menyeringai. Memiliki pikiran yang diperkuat tentu saja berguna. Tidak perlu tidur juga banyak membantu. Blok itu sudah tertanam dalam refleksnya. Pelajaran berikutnya, blok yang berbeda. Selama beberapa hari berikutnya, Sang mengajari Lesh tentang segala macam metode untuk bertahan dari pukulan. Bergantung pada sudut serangan, metode pemblokiran yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda, dan Sang secara metodis menelusuri semua sudut yang memungkinkan. Saat ini, Lesh sedang mengalami pertumbuhan kekuatan yang mengerikan. Dia memiliki tubuh yang sangat kuat, dan sekarang, dia akhirnya belajar cara menggunakannya secara efektif. Ini adalah murid pertama Sang, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir. Bab 315, Pertunjukan Solo. Lesh menarik napas dalam-dalam. Dia sangat gugup saat ini. Sang telah melatihnya selama 2 minggu tanpa henti, dan sekarang, tiba waktunya untuk membuktikan bahwa dia telah tumbuh lebih kuat. Setelah menyemangati dirinya sendiri, Lesh melangkah maju ke dalam kamp. Begitu dia melangkah masuk, beberapa orang barbar tanpa kerah memperhatikannya, dan mereka mencibir. Mereka semua berhenti berlatih dan berkelahi dan berjalan ke arahnya dengan mengancam. Kali ini keadaannya berbeda dibandingkan 2 minggu lalu. 2 minggu lalu, batasan sudah ditetapkan, namun kini sudah ada. Karena itu, Lesh diperlakukan sebagai orang luar yang menyerang wilayah mereka, bukan sebagai anggota sukunya. 3 orang barbar dengan cepat mendekati Lesh, dengan kemarahan dan rasa jijik di mata mereka. Kegugupan Lesh meningkat, namun ia berusaha tetap tenang. Bang! Sebuah pukulan cepat dilempar ke salah satu dari mereka, mengenai wajah mereka. 2 lainnya tampak kaget ketika salah satu dari mereka dihentikan oleh pukulan ringan. Bang! Sebuah pukulan lurus mengenai orang barbar lainnya, melemparkannya ke kejauhan dan mematahkan hidungnya. Bang! Orang ketiga mendapat siku di pelipisnya, dan dia terjatuh ke tanah. Bang! Yang pertama hanya terkena stun oleh jabnya, dan Lesh menyelesaikannya dengan tendangan ke dada. Hanya dalam 1 detik, ketiga orang barbar itu jatuh ke tanah, tidak mampu melanjutkan pertarungan. Kesunyian. Pada saat itu, kegugupan Lesh lenyap dan digantikan oleh keterkejutan. Dia baru bertarung melawan Sang selama 2 minggu, dan dia merasa tidak ada kemajuan. Kapanpun Sang benar-benar mencoba bertarung, Lesh tidak berdaya. Namun, ketika Lesh melihat ketiga orang barbar ini, dia seperti sedang melihat anak-anak yang tidak berpengalaman. Mereka pada dasarnya memohon untuk dipukul. Dan mereka semua turun tanpa masalah. Orang-orang barbar lainnya menjadi marah dan menyerang Lesh. Sekarang, mereka tidak berjalan perlahan dan mengancam ke arahnya tetapi langsung menyerangnya. Pada saat itu, Lesh memikirkan kembali pelajaran Sang. Saat Anda melawan banyak orang, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak terkepung dan memaksa mereka melakukan pertarungan 1 lawan 1 yang sangat singkat. Lesh mengambil langkah cepat ke depan dan menendang perut salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, dia menggunakan tendangannya sendiri untuk menjaga jarak. Orang barbar itu terlempar ke kejauhan, dan Lesh mundur saat yang lain mendekat. Lesh pergi ke orang barbar terluar dan menendangnya juga sebelum mundur. Sekelompok tentara atau pejuang yang berpengalaman tidak akan menyerang musuh sekuat itu tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, mereka akan mengepungnya dari jarak jauh dan perlahan mendekat. Jika musuh yang kuat menyerang salah satu dari mereka, 2 orang di sisinya akan menyerang dari samping, dan yang lain akan segera mengepung musuh. Namun, orang-orang barbar ini belum pernah terlibat dalam pertarungan seperti itu. Mereka hanya melawan orang barbar lain secara langsung melalui gulat atau melawan binatang buas dengan cara yang sangat langsung. Karena itu, Lesh berhasil menghabisi semuanya. Akhirnya, pemimpin tinggi kaum barbar itu tiba, dan dia menatap Lesh dengan mata menyipit.
Lesh bersikap memalukan. Dia tidak mengizinkan orang barbar manapun untuk menunjukkan kekuatan mereka. Namun, dia tetap menuntut Lesh. Dalam pikirannya, dia lebih kuat dari Lesh. Oleh karena itu, Lesh tidak mungkin menang. Dia sangat percaya diri. Lesh melihat orang barbar yang telah mengalahkannya sebelumnya mendekat, tapi dia tidak gugup. Orang barbar jangkung itu hanya sedikit lebih mengancam daripada yang lain, yang masih dianggap tidak berbahaya bagi dirinya saat ini. Lesh tidak merencanakannya, tapi saat ini, dia memutuskan untuk sedikit pamer. Dia telah melihat Sang melakukan serangan ini hanya sekali, tapi dia sendiri tidak menggunakannya. Sang telah menunjukkan serangan ini sebagai contoh sesuatu yang sangat efektif jika musuh tidak mengetahui atau melihatnya datang, namun sangat mengerikan jika mereka mengetahui apa yang akan terjadi. Sang menyebutnya sebagai pembunuh pemula yang mewah. Serangan ini bisa disamakan dengan rekan seorang pelajar dalam catur, tidak berguna melawan siapapun yang mengetahui dasar-dasarnya, namun sangat efektif terhadap orang yang tidak berpengalaman. Saat orang barbar jangkung itu mendekat, Lesh mengubah pendiriannya untuk berdiri menyamping ke arah lawannya. Kemudian, dia melompat dan berputar sehingga kakinya yang menjauhi lawan berputar di punggungnya untuk mengenai dada mereka. Itu adalah tendangan balik lompat berputar. Petarung berpengalaman manapun dapat dengan mudah melemparkan kakinya ke samping, sehingga musuh akan membelakanginya, yang akan berdampak buruk bagi mereka. Tapi orang barbar jangkung itu tidak berpengalaman. Bang! Tendangannya mengenai kepala si barbar jangkung, dan dia terbang ke kejauhan. Orang-orang barbar yang tergeletak di tanah menyaksikan dengan kaget saat pemimpin mereka terlempar ke kejauhan. Bang! Pemimpinnya jatuh ke tanah dengan keras, dan dia tidak bergerak. Tendangan ini benar-benar membuatnya pingsan. Ada juga beberapa orang barbar lainnya di dekat tepi kam yang menyaksikan dengan kaget. Jelas sekali, tidak semua orang barbar terlibat. Namun, Lesh masih mengurus sekitar 10 orang barbar sendirian, dan itu cukup mengesankan. Orang barbar yang kalah melawan pemimpin mereka telah kembali 2 minggu kemudian, dan dia tidak terkalahkan di antara seluruh suku. Kini, Lesh berdiri sendirian di tengah-tengah perkemahan. Kekuatan hanyalah sebagian dari kekuasaan, kata Lesh kepada Kam. Pemimpinmu kuat, tapi dia tidak kuat. Dia mungkin lebih kuat, tapi saat ini, dia tanpa sadar terbaring di tanah sementara aku berdiri di sini. Kalau aku mau, aku bisa membunuhnya sekarang juga. Jika aku mau, aku bisa membunuh kalian semua. Kamu mungkin menganggap kelakuanku tidak sopan. Tetapi ketika kamu mati dan aku berdiri di atas mayatmu, apakah kamu akan bahagia? Saat aku bisa bertahan hidup dan kamu mati, apakah kamu akan bahagia? Kesunyian, memalukan, memalukan, memalukan. Hampir semua orang barbar mulai berteriak serempak. Tidak hormat, pengecut, penipu, ini bertentangan dengan semua tradisi barbar. Orang seperti itu bukanlah orang barbar. Lesh bukan orang barbar. Bang! Lesh mendatangi salah satu dari mereka dan menendang kepala mereka, membuat mereka pingsan. Beberapa orang lainnya mengertakkan gigi karena marah dan menyerang Lesh. Kali ini, semua orang terlibat. Pertarungan berikutnya tidak mudah bagi Lesh, namun berkat pelatihan Sang, dia masih berhasil menangani semuanya. Dan akhirnya, keheningan kembali terjadi. Tidak ada yang berteriak apapun lagi. Pikirkan sesukamu, Lesh mengumumkan ke Kam yang sunyi. Saya mungkin memalukan, saya mungkin tidak sopan. Namun, kamu tergeletak di tanah, tak berdaya, dan aku berdiri sebagai pemenang. Matilah kau, saya hidup. Kali ini, tidak ada yang menjawab. Jika ada yang menginginkan kekuasaan, kamu dapat menemukanku di luar. Saya tidak mengikuti pemimpin yang kuat. Saya mengikuti seorang pemimpin yang kuat. Dan setelah mengatakan itu, Lesh meninggalkan Kam. Untuk sementara, tidak ada satupun orang barbar yang mengatakan apapun. Namun setelah beberapa saat, kemarahan dan pertengkaran meletus di Kam tersebut. Kebanyakan orang barbar tidak mempercayai perkataan Lesh dan mencelanya. Yang lain tetap diam, tidak yakin apa yang harus mereka pikirkan. Dan beberapa dari mereka mendukung Lesh. Perdebatan berlanjut untuk waktu yang lama. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.